Rumah kos yang berada di wilayah Sinduharjo, Ngaglik, Sleman digerebek polisi. Tempat kos ini menjadi gudang penyimpanan minuman keras berbagai jenis dan merek. Dari penggerebekan tersebut, petugas menemukan ribuan botol miras siap edar, uang tunai, serta nota transaksi jual beli miras. Namun polisi tidak menemukan penghuninya. Penggerebekan ini berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya peredaran miras di kos tersebut. Polisi bersama petugas terkait kemudian mendatangi lokasi dan menemukan ribuan botol miras di dalam kamar kos. Hari ini giat berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada kos-kosan untuk penyimpanan minuman keras. Dari laporan informasi itu per WA, kemudian kita tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan ketua lingkungan setempat dan pemilik tempat. Setelah kami melakukan pengecekan, ternyata benar bahwa terdapat ada beberapa merek miras minuman keras dan jumlahnya kurang lebih ribuan. Untuk tindak lanjut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan kami akan berkoordinasi dengan Polresta untuk proses lebih lanjut. Ribuan botol miras berikut uang tunai dan nota jual beli miras tersebut kemudian diamankan ke Polresta Sleman. Sedangkan penghuni kos akan dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Demikian laporan tim iChannel TV dari Yogyakarta. Hujan deras yang disertai angin kencang yang terjadi pada Sabtu petang membawa sejumlah dampak. Tak hanya menyebabkan kerugian materi, namun juga korban jiwa. Satu orang lansia atas nama Supimah warga Dagan, Pedukuhan Ngerendeng, Timbul Harjo, Sewon, Bantul dikabarkan meninggal dunia. Sementara satu orang lainnya yakni Sumadi menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa bangunan limasan yang terbuat dari kayu jati. Menurut saksi mata, pada kejadian kedua korban yang merupakan pasangan suami istri itu tengah duduk bersantai di dalam bangunan milik menantunya itu yang berdiri di samping rumahnya. Namun angin kencang tiba-tiba mengoyak bangunan yang akan diniagakan tersebut dan menimpa kedua korban. Si Mbah Kakung sama Mbah Putri sedang nyantai-nyantai. Mbah Putri mau yasinan, Mbah Kakung ada mau tahlilan di kampung, tapi nggak tahu. Terus kejadiannya ada angin cuma di lingkup situ, pas rumah kampungan di situ runtuh semua, roboh, itu menimpa si Mbah Kakung sama Mbah Putri, dan untuk itu Mbah Kakung terkena luka-luka bagian kaki, untuk Mbah Putri meninggal dunia pada saat dan kejadian yang ada di situ. Selain di Sewon, Bantul, kejadian serupa juga terjadi di wilayah Pleret, Bantul. Dua pohon tumbang usai diterpa angin kencang, yakni pohon jambu setinggi 7 meter menimpa rumah milik Sugiarto hingga mengalami kerusakan di bagian samping bangunan. Sementara, satu pohon beringin tua ambruk menimpa pagar rumah milik Nur Diantoro, masing-masing warga dusun Keputren, RT 2. Tempatnya nggak ada Pak Polisi. Terjadi angin kencang dan hujan mendadak yang perlu kita waspadai. Hari ini kebetulan rumah saya sendiri, pohon beringin yang sudah ratusan tahun ini rungkat karena angin yang sangat kencang, dan ada beberapa titik lokasi di Pleret ini yang terdampak. Dimohon bantuan rekan-rekan, juga kesiapsiagaan terutama karena ini menjelang pergantian musim, kemudian nanti bisa siaga. Ini untung tidak membawa korban jiwa, walaupun pohon ini sudah sangat tua, tapi ternyata dengan kondisi angin yang mendadak bisa rubuh. Atas kejadian tersebut, warga diminta untuk selalu waspada, khususnya di wilayah Bantul, Yogyakarta, karena cuaca ekstrim berpotensi dapat terjadi suatu waktu. Tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Kabupaten Bantul, puluhan perwakilan THL, kesehatan dan non-kesehatan menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.
Ditemui oleh Ketua Komisi A dan Komisi D DPRD Bantul serta OPD terkait tujuan kedatangan tenaga non-ASN ini untuk mengadukan nasib mereka yang selama ini merasa kurang diperhatikan. Meski telah mengabdi selama belasan tahun, namun belum diangkat menjadi ASN. Bahkan gaji yang mereka terima pun jauh dari kata layak. Dan tidak sedikit yang belum masuk ke dalam database Kepegawaian Negara (BKN). Sementara, mengacu pada amanah Undang-Undang ASN tahun 2023, bahwa tidak ada lagi non-ASN pada 2024. Namun pemerintah Kabupaten Bantul hanya mengusulkan 698 formasi PPPK karena keterbatasan anggaran. Artinya, masih ada 1.200 lebih pegawai honorer yang harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kami dari Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Kabupaten Bantul melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Bantul untuk memperjuangkan nasib kami menjadi P3K tahun 2025. Semoga apa yang sudah kami lakukan saat ini bisa diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Sebelumnya memang kami tidak diakomodir dari tahun 2021 sampai tahun 2024. Amanat Undang-Undang ASN tahun 2023 harus selesai di tahun 2024. Tapi karena kendala kemampuan keuangan daerah, maka kami terus bergaining dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Atas keluhan itu, Ketua Komisi A DPRD Bantul mengakui, sejauh ini masih terkendala dengan regulasi dari pemerintah pusat serta kemampuan anggaran dari pemerintah daerah setempat. Namun pihaknya akan berjanji mengupayakan perbaikan nasib pegawai honorer di Kabupaten Bantul agar ke depan dapat memberikan kehidupan yang layak pada pegawai non-ASN tersebut. Jadi terkait dengan komposisi ini, mau tidak mau kan kita harus melihat terkait dengan kemampuan APBD juga kan gitu. Ini harus, dan terkait dengan postur APBD terkait dengan gaji dan pembelanjaan ini kan juga kita harus melihat. Jadi memang tidak bisa terus kita secara vulgar, kecuali kalau memang ada undang-undang atau aturan dari pusat ini untuk sapu bersih P3K, ya ini clear. Walaupun pasti juga akan berpikir diefek ke anggarannya kan gitu. Namun sementara itu, menurut Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia BKSDM Kabupaten Bantul, permasalahan tenaga non-ASN ini terjadi lantaran adanya aturan kebijakan dari pemerintah pusat terkait ketentuan gaji pegawai, yakni maksimal 40% dari keuangan yang ada, yang nominalnya telah tercatat saat ini. Jika dipaksakan lebih dari itu, maka pemerintah Kabupaten Bantul akan dinyatakan melanggar ketentuan yang berlaku. Keberadaan rumah difabel atau difabel zone di Dusun Bajang, Wijirejo, Pendak Bantul ini memang telah menjadi rumah dan wadah bagi penyandang disabilitas untuk berkarya. Seperti yang dirasakan oleh Ahmad, meski memiliki keterbatasan untuk berjalan, namun tangannya masih luas mengayun kuas menorehkan warna pada lembar kain. Wajahnya terlihat serius berkonsentrasi untuk menyelesaikan batik buatannya bermotif bunga tersebut. Sudah sejak tahun 2017 lalu, warga di Gunung Kidul, Yogyakarta ini bergabung di komunitas Difabel Zone yang dilahirkan oleh Litwina Wuri. Dirinya mengaku telah banyak menuai manfaat di sini. Selain ilmu, keterampilan, dan penghasilan, kepercayaan dirinya pun tumbuh dan semakin mampu berdaya di tengah keterbatasan fisiknya. Mengasah keterampilan dengan saya gabung ke sini kan dilatih untuk kita sering menjajakan dagangan, kita sering pergi-pergi ke pameran, seminar-seminar. Jadi masukan banyak ilmu lah yang didapat. Selain Ahmad, ada puluhan penyandang disabilitas lainnya yang bernaung di Difabel Zone ini, masing-masing berkarya sesuai kemampuan yang dimiliki. Di bawah binaan Suhartono, kebanyakan mereka diajarkan tentang teknik batik tulis, fashion, dan kerajinan kriya. Mungkin beberapa dari pemerintah difabel yang mungkin masih kurang, yang memiliki usaha atau pekerjaan, kita berinisiatif untuk bagaimana caranya mereka dapat menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi mereka, yaitu dengan cara di sini kita coba tulis, meskipun hasilnya kurang seperti orang umum hasilnya, tapi kan dari mereka sendiri aja kan mereka bisa berarti kan bisa berbangga diri. Selain mereka ada kekurangan, tapi mereka dapat memiliki kelebihan, dapat menghasilkan satu karya yang bisa diperjual untuk mereka sendiri hasilnya.
Didirikan sejak tahun 2016 lalu, sedikitnya komunitas ini telah mampu lebih dari 50-an penyandang disabilitas yang umumnya dari wilayah DIY dan Jawa Tengah. Ribuan karya pun telah banyak mereka hasilkan, mulai dari sajadah, batik, tas, souvenir, hingga fashion. Harganya pun beragam, mulai dari Rp30.000 hingga jutaan rupiah. Bahkan beberapa di antaranya karya difabel ini telah banyak dikonsumsi hingga ke pasaran mancanegara. Puluhan emak-emak dari Aliansi Perempuan Sleman Kamis siang mendatangi kantor Bawaslu Sleman. Mengenakan pakaian serba hitam, mereka melaporkan adanya baliho kampanye pilkada yang berisi tulisan bias gender. Baliho bergambar pasangan calon kepala daerah tersebut dianggap merendahkan martabat perempuan. Isinya bertuliskan isu seksis dan misoginis di mana perempuan tidak boleh menjadi imam atau pemimpin. Emak-emak ini berharap Bawaslu bertindak tegas dengan mencopot atribut kampanye pilkada yang bias gender dan sara. Yang tadi kita laporkan adalah pelanggaran dari salah satu paslon yang mendiskriminasi wanita untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu. Tadi sudah ada bukti-bukti yang kita sampaikan dan mungkin untuk selanjutnya bukti-buktinya akan kita tambah dengan lokasi-lokasi baliho maupun spanduk yang sudah beredar dari beberapa saat yang lalu. Bukti yang dilampirkan apa aja tadi yang disampaikan ke Bawaslu? Tadi itu buktinya ada beberapa foto spanduk, baliho, dan juga ada, kebetulan saya ada video, sudah saya kirim langsung ke call centernya Bawaslu Sleman. Harapannya apa? Jadi harapan kami sebagai perempuan, tentu saja saya mewakili teman-teman dari Aliansi Perempuan Sleman, sangat berharap Bawaslu Sleman itu mengambil tindakan tegas karena sebagai pihak institusi yang mengawasi pemilu harusnya proaktif supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena ini sangat merendahkan perempuan, sangat mendiskriminasi dan tentu saja sangat menyakiti para perempuan, apalagi kita tahu sendiri kesetaraan gender itu sebenarnya sudah sangat dilindungi undang-undang. Bawaslu Sleman akan segera menindaklanjuti laporan tersebut meskipun baliho yang dianggap bias gender itu sekarang sudah tidak ditemukan. Baliho itu sudah terdeteksi beberapa saat waktu yang lalu. Dan kita sebenarnya juga sudah melakukan tindak lanjut melalui pengawas desa dan juga melalui Panwascam kecamatan dan juga melalui kita sendiri bahwa materi itu mengandung bias gender. Jadi memang sudah seharusnya di take down. Kita juga berkomunikasi dengan pihak terkait dalam arti pemilih baliho ini, meskipun konfirmasi dari tim paslon yang terkait ini itu akan ditindaklanjuti sendiri, dan oleh tim paslon tersebut juga sudah dilakukan take down saat itu. Makanya semisal masih ada baliho ini yang masih terpasang, segera laporkan ke kita supaya bisa dilakukan penurunan, take down. Pilkada Sleman diikuti dua pasangan calon, yakni nomor urut 1 Kustini Sri Purnomo Sukamto dan nomor urut 2 Harda Kiswaya Danang Maharsa. Demikian laporan tim E-Channel TV dari Yogyakarta. Inilah cara yang dilakukan paslon nomor urut 2 Pilkada Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Para warga mendapatkan beras bansos tebus murah. Setiap warga yang mendapat 1 kupon bisa menukar dengan 5 kg beras dengan membayar Rp5.000. Sejumlah warga mengaku senang dan dianggap membantu meringankan biaya kebutuhan makan sehari-hari. Terlebih saat ini harga beras sangat mahal, per kilogramnya mencapai Rp13.000 hingga Rp14.000. Selain itu, harga sembako lainnya juga turut naik. Warga berharap agar harga kebutuhan pokok menurun sehingga tidak membebankan untuk memenuhi kebutuhan hidup warga. Para paslon ini melakukan tebus murah dan tidak membagikan secara gratis karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap paslon tidak diperbolehkan untuk membagikan sembako secara gratis.
Tebus murah yang digelar ini diharapkan dapat meringankan beban warga, terlebih saat harga kebutuhan pokok sedang naik. Ini tadi dapat apa, Bu? Dapat beras. Dari? Ini tadi kupon dari Pasar Sungkur Klaten. Iya. Tebus murah, Bu? Murah sekali. Gimana tanggapannya? Bagus. Terima kasih. Harapannya ke depannya lebih baik lagi. Gimana, Bu, tanggapannya, Bu? Ya, bagus. Tebus murah berapa tadi, Bu? 5.000. Dapat berapa kilo? 5 kilo. Terus gimana, Bu? Rencananya buat apa nanti? Ya, buat keperluan seharian. Biasanya kalau beli beras berapa, Bu? Per kilonya 13,5, ada yang 14. Ya, tergantung berasnya. Mahal sekarang, Bu? Dengan adanya seperti ini, terus gimana, Bu? Ya, banyak membantu lah. Hari ini kebetulan saya sama Pak Wahyu, Paslon 02, mendapatkan giliran untuk kampanye sosialisasi anjak sana dan belusukan. Hari ini kita ada beberapa titik, ada 9 titik, dari pagi, siang, sore, sampai malam. Ini kebetulan kegiatan yang kedua di Desa Jimbung ini. Desa Jimbung ini udah 3 kali kita sentuh, ini yang ketiga. Dan Alhamdulillah kita hari ini membawa sedikit tali asih tebus murah, karena memang kita tidak boleh membagi gratis, jadi memang ada peraturan yang mengikat sehingga kita mentaati. Jadi paketan 75.000 ditebus 5.000, itu beras premium bagus. Jadi pada prinsipnya kami dengan Pak Wahyu ingin membantu meringankan beban tentang kebutuhan sembako bagi masyarakat Jimbung ini. Lesya Syafitri, iChannel TV, Klaten melaporkan. Debat perdana Pilkada Sragen 2024 yang digelar di Gedung Sasana Manggala Sukawati SMS berlangsung cukup sengit. Dua pasangan calon paslon, calon bupati dan calon wakil bupati beradu ide gagasan serta program unggulannya. Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Untung Wibawati Sukawati Suwardi diusung PDIP, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Sedangkan paslon nomor urut 2 Sigit Pamungkas Suroto diusung Partai Golkar, PKB, PKS, PAN, dan 10 parpol non-parlemen. Saat menyampaikan visi dan misi, paslon nomor urut 1 mengunggulkan program seragam sekolah gratis serta 100 beasiswa mahasiswa berprestasi yang dialokasikan setiap tahun. Selain itu, mantan anggota DPRD Jawa Tengah ini juga berkomitmen dirinya dan pasangannya menjadi contoh dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi. Sementara itu, paslon nomor urut 2 Sigit Suroto mengatakan, di ex-Karesidenan Surakarta, Sragen menempati ranking pertama dalam kemiskinan. Oleh karena itu, staf ahli kepresidenan masa pemerintahan Jokowi itu akan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat marginal yang selama ini terpinggirkan, seperti kaum disabilitas dan warga miskin. Menurut survei, maksimal 15%. Maksimal 15%. Kalau swing voter ya, tapi kan saya lihat kalau Sragen sih insya Allah pasti memilih yang meyakinkan. Pasti jadi Pak. Tapi kan survei sekarang kan masyarakat kan inilah pasti punya partisipasi. Apalagi ini kan ada relay kan di YouTube dan lain sebagainya. Jadi kapanpun bisa dilihat. Jadi beda dengan mungkin dulu ya. Mau satu waktu terus sedang kerja atau sedang apa di sawah. Nah sekarang kan malam juga bisa. Jadi bisa menelaah satu-satu lah. Sragen ini kan terbalik, katanya data tentang korupsi rendah, tetapi angka kemiskinan tinggi. Berarti pasti ada sesuatu yang tidak terlihat bekerja di dalam proses pengambilan keputusan strategis, khususnya kaitannya dengan investasi dan perizinan. Anur, iChannel TV, Sragen melaporkan. Sulitnya mendapatkan pakan alami menjadi salah satu faktor kendala dalam usaha pembudidayaan ikan. Tak mau terpaku pada kenyataan tersebut, seorang petani ikan di Sorobayan, Sragen, Bantul menggali peluang dengan membudidayakan cacing sutra secara mandiri.
Alhasil, 1 tahun menggeluti usaha ini, Ari Wibowo kini tak hanya mampu mencukupi kebutuhan pakan ikan miliknya, namun juga menjadi penyokong kebutuhan pakan bagi para petani ikan konsumsi di seluruh DIY. Dari luas lahan 560 meter persegi ini, dirinya mampu panen rata-rata setiap hari 10 liter. Dengan takaran Rp40.000 per liternya. Warga Sorobayan Sanden Bantul ini mampu meraup omset Rp4 juta per bulannya. Memiliki panjang tubuh 1 hingga 3 cm berbalut warna merah setebal rambut menjadikan binatang ini cukup menggelikan bagi sebagian orang. Namun, bagi ikan piaraan, cacing sutra merupakan makanan alami yang sangat bergizi sehingga berperan bagus bagi pertumbuhan ikan. Jadi tak heran jika tempat ini banyak didatangi petani ikan konsumsi yang membutuhkan pakan untuk membesarkan ikan. Awal budidaya cacing sutra karena selama ini saya pembenihan ikan lele kesulitan untuk cacing sutra karena tergantung alam, karena kalau banjir itu susah cacing sutra. Terus keinginan saya untuk budidaya itu kan untuk pengembangan pembenihan ikan lele. Kalau pengalaman saya ini yang pertama itu umur 3 bulan itu 1 hari itu kurang lebih bisa 5 liter. Terus nanti selama beberapa bulan itu naik itu sehari bisa 7 liter. Terus selama ini rata-rata panen tiap hari itu sekitar 10 liter itu. Kalau untuk sementara ini alhamdulillah untuk cacing sutra masih lancar gitu. Terus untuk permintaan masih kurang ini. Jadi untuk kedepannya itu peluasan lahan gitu Mas. Sangat besar sekali Mas, karena untuk pembelian kita untuk di awal larva itu sangat membutuhkan untuk cacing sutra tersebut. Kalau untuk pakan buatan proteinnya kurang tinggi sama mempengaruhi air untuk pembibitan itu sendiri. Kalau pakan alami seperti cacing sutra ini kan sangat bagus. Di alamnya juga alaminya juga memakai cacing sutra tersebut. Melihat potensi yang cukup menggiurkan, usaha budidaya cacing sutra ini mendapat dukungan dari pemerintah Kelurahan Gading Sari. Pihaknya berencana akan mengucurkan bantuan melalui dana desa untuk perluasan lahan yang nantinya akan dikelola oleh pemuda maupun karang taruna guna meningkatkan ekonomi warga Gading Sari. Insya Allah di 2025 kita anggarkan dengan dana desa, kita ingin mengembangkan yang ditangani oleh kelompok-kelompok pemuda, karang taruna, atau kelompok yang membidangi kelompok perikanan. Karena secara analisa usaha tani sangat menguntungkan dan persaingan masih rendah, permintaan masih sangat tinggi. Jadi peluang bisnis cacing sutra masih sangat terbuka lebar untuk pemuda-pemuda, kelompok-kelompok perikanan. Media yang digunakan untuk budidaya cacing sutra umumnya berupa kolam kubangan lumpur dengan ukuran 3 x 5 meter. Dari mulai pembibitan, pemberian makan dilakukan 3 hari sekali dengan pelet tenggelam. Dalam waktu 3 bulan cacing sudah dapat dipanen. Tim iChannel TV Yogyakarta melaporkan. Inilah keseharian Badari, warga Gubosari, Pajangan, Bantul, menyempatkan bermain pesawat remote control di area pematang sawah di sela-sela kesibukannya. Dengan pengendali di tangan, jemarinya terlihat lurus mengarahkan laju pesawat mainan ini meliuk-liuk di angkasa. Namun jangan salah, ini bukan hasil membeli dari pabrikan, melainkan buah tangannya sendiri. Dengan memanfaatkan limbah styrofoam bekas kotak buah, ia pun mulai berkreasi membentuk satu persatu badan pesawat. Ditambahkan sebuah perangkat receiver sebagai penerima sinyal perintah pengendali jarak jauh yang nantinya akan menggerakkan kipas bertenaga 2500 mAh tersebut sebagai daya dorong pesawat. Agar semakin mudah dikendalikan, bagian ekor dan sayap didesain mampu menggerakkan dari jauh. Dari yang awalnya hanya sebuah hobi, kini Badari mampu meraup omset Rp8 juta per bulannya. Untuk setiap hasil kreasinya rata-rata dijual seharga setengah juta hingga 3 juta rupiah. Konsumennya pun beragam, baik dari lokal DIY hingga luar Jawa. Dulu awalnya nggak sengaja. Awalnya tuh dulu beli pabrikan sama pesen dari teman. Karena belum bisa menerbangkannya sering rusak.
Nah, dari sering rusak itu akhirnya punya inisiatif bikin sendiri. Dari bikin sendiri terus saya sering kumpul di komunitas, sering saya bawa bikinan saya dan banyak yang tertarik. Akhirnya sampai sekarang banyak yang pesan. Kalau untuk siap terbang 2,5 sampai 3 juta. Itu untuk ukuran standar, tergantung nanti mau spek elektriknya pakai apa sama ukuran pesawatnya segede apa. Dari tangan kreatifnya ini, Badari telah menciptakan beragam model pesawat aeromodeling seperti yang terlihat hampir di seluruh dinding ruang tamu rumahnya. Untuk membuat satu unit pesawat mainan berukuran setengah meter ini dibutuhkan waktu 5 hingga 7 hari. Meski berbahan limbah, namun pesawat styrofoam bikinan Badari ini ternyata berhasil mencuri perhatian khususnya para penghobi aeromodeling. Styrofoam box pembungkus buah sengaja dipilih sebagai bahan baku karena jenis bahannya keras, mudah dibentuk, dan halus. Selain itu harganya cukup murah, yakni Rp20.000 untuk 5 box.